Oke, tes 1 2 3. Ya, nanti malam CPI dan ya ini videonya sebenarnya aku mau buat live nanti CPI, tapi aku buat analisa ya dulu ya. Biar nanti ada bukti gitu. Biar nggak bilang alah asal gambar lucil ya. Lu sama bocil aja ngegambar bisa kalah gitu kan. Gimana gimana kabarnya gitu ya. Kalau lu jago ya gambar lah gitu kalau emang bisa. Oke, jadi intermezzonya tadi ya kita cukupkan. Dan di sini ya kita lihat newsnya dulu ya. Nah, jadi jam 19.30 seperti biasa 19.30 adalah CPI ya. Kalau PPI itu biasanya itu 20.30. Kalau CPI itu 19.30, kalau FOMC itu jam 1 pagi atau 2 pagi. Biasanya itu kayak gitu dan selalu kayak gitu sih harusnya ya. Nah, untuk si mana sih? Nah, ini. Untuk si CPI ini diproyeksikan melemah ya. Nah, ini previous dan di forecast itu ada penurunan ya kurang lebih sekitar ini 0,2 untuk momnya dan kemudian untuk yang intinya ya inti CPI ini diproyeksikan turun dari 3% ke 2,9 karena target the Fed itu adalah menurunkan ke area sekitar 2%. Nah, setelah di 2% barulah semua aman, bebas resesi, bebas suku bunga yang menjepit dan lain sebagainya karena ini merupakan sebenarnya konsep mereka. Nah, jadi kalau misalkan di sini kalau kita perhatikan ada penurunan, jadi akan ada cut rate gitu. Jadi possible untuk adanya cut rate gitu. Karena apa? Karena udah CPI-nya udah turun gitu. Jadi sebenarnya ini ekonomi ini kan saling ketergantungan ya guys ya. Maksudnya indeks satu dengan yang lainnya ini kan saling 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 kontras gitu. Kalau yang satu naik, yang satunya harusnya naik juga. Kalau yang satunya turun ya biasanya yang lainnya turun juga. Tapi nggak selalu sih memang. Tapi memang pada dasarnya biasanya itu kayak gitu karena seiras gitu. Oke, setelah itu kita akan lihat dulu dari BTC ya, yang mana BTC ini DXY ini kemarin udah mengalami penurunan lumayan jauh dan kita udah buat analisanya dan kalau nggak salah itu bulan lalu ya. Aku udah jujur udah lama banget juga udah nggak ngecek si DXY ini ya, dan dia ternyata udah mengalami penurunan yang lumayan dan ngebreak Fibo 0,5-nya. Dan jujur aku baru lihat sih ya. Karena kemarin kan sempat ya dolar Indonesia ya, dolar per Indonesia itu di area sekitar 16.600 itu tinggi banget ya. Dan aku lupa ngecek sih dolarnya ini ya di XY ini apakah naik juga. Harusnya sih enggak ya, harusnya itu Indonesianya aja ya gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini udah mengalami penurunan 5% dan jujur 5% ini gede ya untuk dolar ya. Ingat untuk indeks dolar karena dia dari 110 ke 103. Dan di sini kalau dilihat ini cukup respect sama indikatornya karena udah ada lumayan banyak bukan ada banyak, sangat banyak bear div di around here gitu ya. Dia mengakibatkan price action itu mengalami penurunan dan sebenarnya di sini juga udah ada pola, yaitu adalah pola uptrend channel yang di endingkan dengan breakdown. Meskipun sempat ada spike dan ini harusnya ada karena news apa gitu ya. Dia spike dan dia melanjutkan penurunannya. Ya cukup respect lah sama Fibonacci-nya dan ya setelah itu aku akan memproyeksikan kalau target terdekat untuk penurunannya akan ada di 102,3. Dan ya next targetnya dia turun ke 100. Kalau misalnya ada bacotannya ya kita akan cut rate, kita akan bla bla bla, ya udah pasti dolar akan turun sih gitu. Kenapa? Karena ini jujur cukup high juga untuk selama ini ya, kita sudah membentuk beberapa kali consolidating yang sangat tinggi ya, dengan high-nya terakhir itu di Oktober 2022 sebelum penurunan suku bunga di 2023 ya. Ini waktu bearish year juga sama ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya ini udah kurang lebih hampir menyaingi dengan yang di atas gitu ya. Nah, untuk dolarnya sendiri ya kita proyeksikan akan melemah setelah CPI. Nah, lanjut. Setelah CPI kita akan bahas langsung ke Bitcoin-nya. Nah, untuk Bitcoin tadi aku udah deploy analisis aku ya. Nah, untuk analisis aku sendiri di sini untuk Bitcoin ya, itu ada possible itu membentuk pola IHNS ya, dengan catatan area yang ini tidak terjebol ya kan, dengan catatan ya, ada catatannya dengan catatan area yang ini tuh tidak terjebol. Jadi kalau misalkan area ini terjebol, ini bisa jadi diproyeksikan balik lagi ke area ini. Tapi kan itu kan udah bull div bang, plus hutangnya itu ya udah dibayar lunas. Yes, exactly. Tapi
bisa aja membentuk double bottom, jadi invalid untuk IHNS-nya. Tapi so far kalau aku sendiri melihat proyeksi ini agak sedikit tricky. Kenapa? Karena nanti tuh news guys, yang mana news itu candlenya itu bakal tiang-tiang kayak gini ya, tak kemudian balas merah atau gimana. Dan aku memproyeksikan kalau misalkan lebih bagus dia akan consolidating aja, atau dia akan sideways kocok ya, choppy maksudnya, sideways kocok, choppy ya, dia akan choppy di area-area ini ya, sebelum akhirnya bisa naik. Tapi apakah itu masih tetap IHNS? Oh jelas masih tetap IHNS, dan nextnya tetap akan naik. Karena kalau udah tahu good news, itu orang biasanya itu akan melakukan early long atau long duluan, yang mana bandar itu paling benci gitu, dan biasanya itu kesapu atau kesweep dulu semua, baru early longs itu tewas dan selesai kayak gitu. Ya ini proyeksi aja ya, tapi ya kita lihat newsnya nanti. Tapi yang jelas ada potensi untuk IHNS di area sini, dan kalau misalnya newsnya berjalan sesuai dengan konsensus yang ada di sini ya, ini akan memicu si BTC-nya ini benar-benar spike, bukan spike, memicu BTC ini akan ngocok kemudian dia naik. Ya kenapa? Karena udah good news gitu, nggak mungkin turun harusnya, kecuali ada bacotan yang ya bla 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 lah, tapi secara news harusnya naik gitu. Oke. Nah, udah jelas ya. Nah, jadi kita tinggal tunggu nanti malam aku akan live kan chartnya ya. Nah, kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye bye.